Baik, shalom saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala serta seluruh hamba-hamba Tuhan atas kesempatan yang diberikan. Saudara, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, ya. Hari yang sangat luar biasa, saudara, sebab memang Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus itu dari atas, ya. Tuhan Yesus itu dari surga. Jadi dia memang bukan dari bumi. Bumi bukanlah tempat Tuhan, saudara, tapi tempatnya, kemuliaannya adalah di surga. Dia kembali kepada tempatnya. Jadi saudara tidak salah menyembah Tuhan. Saudara tidak menyembah Tuhan yang salah, tetapi memang saudara menyembah Tuhan yang ada di surga, Tuhan yang dari kekal sampai kekal, Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dia sangat baik, saudara. Dari kekekalannya, dari kemegahannya, dari kemewahannya, dia rela mengosongkan dirinya untuk menebus saudara dan saya. Rela terkutuk. Harusnya yang terkutuk saudara dan saya. Harusnya yang disalib saudara dan saya. Harusnya yang masuk ke neraka, yang mendapat maut adalah saudara dan saya. Tapi digantikan oleh Yesus Kristus, sebab hidup saudara dan saya sangat berharga. Nah saudara, pada sore hari ini, firman Tuhan tidak akan panjang saudara, tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan lihat pesan apa yang hari kenaikan ini mau berikan kepada saudara saya. Pesan apa yang Tuhan Yesus mau berikan kepada saudara dan saya dalam firman-Nya. Kita buka dalam Lukas terakhir, saudara. Kita buka dalam Lukas terakhir. Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca dari ayat ke-50 sampai ayat ke-53. Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yang belum jangan bilang amin ya saudara. Yang sudah aja. Soalnya kalau pada disuruh bilang amin, amin semuanya. Padahal dia belum ketemu gitu saudara. Baik, kita akan baca. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan saya pada hari ini, Tuhan pun memberkati kehidupan saudara dan saya. Di hari kenaikan juga bicara berkat. Sebab sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberkati. Saudara, berkat bukan hanya soal materi. Berkat bukan hanya soal uang, saudara. Tetapi kalau saudara sehat, itu semua adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mungkin depositomu, tabunganmu belum seberapa, tapi kesehatan itu, saudara. Uang bisa dicari, saudara, tapi kalau sudah sakit, menguras uang yang sangat luar biasa. Ya, seberapa harta yang sudah dibangun, tapi kalau penyakit sudah parah, saudara, semua akan dibuang untuk penyakit itu. Jadi kalau saat ini saudara dan saya boleh sehat, itu adalah hal yang Tuhan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Kita patut bersyukur. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya, pastikan saudara nanti juga terangkat ke sorga. Sebab tadi siang Bapak saudara, seperti Tuhan Yesus naik, demikianlah nanti dia pun akan datang. Saudara akan di atas di langit, sebab di surga, saudara. Dan pastikan saudara terangkat. Oleh sebab itu kami mau berkata kepada saudara, apapun masalahmu, jangan sampai saudara tinggalkan Tuhan. Jangan sampai saudara tinggalkan ibadah. Jangan sampai saudara lemah. Sampai saudara kecewa. Sebab saudara bisa tidak terangkat. Orang yang siap terangkat adalah orang yang selalu siap bagi Tuhan. Tepuk tangan. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Inilah judul khotbah saya, saudara. Ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Jadi hari ini pesan kenaikan Tuhan Yesus adalah cintailah bait Allah, cintailah ibadah. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini berkata, saudara, mereka berada di bait Allah dan memuliakan Allah.
yang mau saya sampaikan kepada saudara, hati-hati. Orang berada dalam bait Allah, tapi tidak memuliakan Allah. Ada banyak orang berada di dalam bait Allah, tapi tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Ada banyak orang berada di dalam bait Allah, tapi selalu menyakiti hati Tuhan. Tapi mereka ada di bait Allah. Salahkah mereka ada di bait Allah? Jawabannya tidak salah. Jadi saudara jangan juga bilang, ngapain lu, percuma lu ke gereja, kalau hidup lu begitu-begitu aja. Ke bait Allahnya tidak salah. Catat baik-baik. Betul nggak saudaraku? Bait Allahnya tidak salah. Datang ke bait Allahnya tidak salah. Yang salah adalah perbuatan mereka. Itu yang harus kita doakan, itu yang harus kita arahkan, itu yang kita arahkan supaya berubah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah saat ini saudara dan saya, kita ada di bait Allah. Apakah saudara sebagai anak muda? Apakah saudara sebagai orang yang sudah berkeluarga, sebagai suami, sebagai istri? Apakah saudara sebagai opa atau oma dan sebagainya? Tapi biarlah saudara hari ini ada di bait Allah dan hidupmu, perkataanmu betul-betul memuliakan Tuhan. Nah, kita akan buka dulu ayat yang pertama saudaraku, ya. Kita dalam Maleaki saudara. Kita baca Maleaki pasal 3 ayat ke-18. Yes. Maka kamu akan melihat kembali. Saudara akan melihat apa yang saudara lihat. Ini saudara akan catat. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya, pasti ada bedanya. Orang benar, ya. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara ini. Bahwa orang yang pasti berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Dan yang pasti pun mereka kan sudah berbeda dengan orang lain. Kalau ini beribadah, sedangkan ada banyak orang pergi ke tempat-tempat wisata, mencari apa tuh namanya, kenyamanan, refreshing dan sebagainya, tapi saudara memilih untuk beribadah, saya mau berkata itu sudah suatu perbedaan. Perbedaan yang kamu buat berkenan Tuhan. Perbedaan yang kamu buat adalah perbedaan berdampak positif. Perbedaan yang kamu buat adalah perbedaan yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun saudara mengorbankan waktu saudara, tapi saya mau bilang saudara berkorban buat ibadah. Tapi saudara harus kata Daud, aku datang ke rumah Tuhan dengan senang hati. Dan aku senang kalau ada orang yang berkata kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Itu, jangan saudara bilang, saya untuk beribadah, saya sudah korbankan waktu saya untuk ke gereja. Tuhan sudah berkorban lebih baik untuk saudara. Jadi kalau saudara datang beribadah, memberikan hidup, memberikan waktu saudara, itu adalah kenikmatan, itu adalah kesenangan yang luar biasa yang saudara persembahkan hanya kepada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Catat baik-baik ya, anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bilang kamu sudah berkorban. Waktu buat ibadah, berkorban. Tuhan sudah habis-habisan buat saudara. Tuhan sudah habis-habisan. Surga sudah merelakan anaknya. Saya sudah pernah bilang, dia nggak utus malaikat. Kalau diutus pun malaikatnya udah top, udah luar biasa. Penting kita selamat, penting ditebus. Tapi ini ditebus pakai darah anak tunggal Allah yang sangat berharga dan sangat mahal. Jadi orang beribadah akan berbeda, saudara. Berbeda apanya lagi? Saudara, saya percaya, kalau saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara, bukan beribadah dengan asal-asalan ya, bukan ibadah dengan main-main ya saudara, bukan ibadah hanya sekadar ibadah, kekuatanmu di tengah pencobaan pun pasti akan berbeda. Jangan percaya kalau ada pendeta berkata orang yang pasti bebas masalah, itu bohong saudara. Tapi orang yang beribadah pasti lebih kuat saudaraku. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang beribadah dengan tekun, orang yang beribadah dengan pengertian, saudaraku, dengan pola pikir yang benar, saudara, pasti kekuatannya akan lebih besar di dalam menghadapi persoalan kehidupan. Orang yang beribadah tidak akan mudah kecewa, saudara. Saya mau berkata kepada saudara,
Di dalam ibadah belum tentu ada kedamaian, saudara. Catat baik-baik ya, saudara. Ini selalu saya ingatkan kepada saudara. Pak, kenapa Bapak berkata seperti itu? Sebab di dalam ibadah isinya semua manusia. Manusia punya apa, saudara? Punya pikiran. Manusia punya perasaan. Manusia punya mulut. Bisa ngoceh, betul? Bisa ngomong, betul? Saudara dengan damai kalau isi gerejanya patung. Pasti damai. Gerejanya nggak akan ada masalah. Sebab isinya apa? Patung. Patung nggak punya perasaan. Makanya dia nggak bisa baper. Halo? Kalau saudara kan manusia bisa baper. Betul nggak? Peter bisa. Haleluya. Jadi saudara, belum tentu di gereja ada kedamaian. Di gereja bisa ada masalah, bisa. Di gereja bisa banyak masalah, bisa. Tapi puji Tuhan, saya yang berdiri di tempat ini, melayani di tempat ini, saudara, dari sekolah minggu, dari kecil, saudara. Begitu banyak, sama Pak Arden juga ini, senior saya, saudara. Lebih tua dari saya, lebih saudara. Apakah di gereja kita nggak ada masalah? Banyak masalah, saudara. Banyak. Tapi saudara, ingat, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, orang yang beribadah dengan firman Tuhan, orang yang beribadah dengan tidak akan mudah gugur di dalam pelayanan. Tidak akan mudah gugur di dalam gereja. Sebab gereja isinya juga masalah. Betul, saudara. Tapi ingat, saudara, itu membuat kita bertumbuh. Saudara tidak akan bertumbuh di tempat yang baik. Nggak ada pertumbuhan, saudara. Justru semakin banyak tekanan, amin, saudaraku, semakin masalah. Sering hamba-hamba Tuhan berkata, semakin tinggi pohon, amin, saudara, anginnya akan semakin kencang, saudaraku. Tapi semakin rendah pohon, saudara tahu pohon apa yang rendah? Pohon toge, seberapa anginnya, saudara? Saudara tiup pun dia udah goyang, saudaraku. Tapi coba pohon beringin. Saudara tiup, saudara. Sebab saudara kelelahan meniup pohon beringin sampai tumbang, saudara. Halo? Halo? Jadi saudara, akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Tapi ada tuh Pak, orang beribadah, nggak ada perbedaannya Pak sama nggak beribadah. Itu bukan beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi biarkan dia beribadah, saudara. Daripada dia berbuat dosa, dia beribadah, betul nggak? Iya. Biar tunggu waktunya Tuhan, saudaraku. Manusia hanya bisa mengarahkan, hamba-hamba Tuhan hanya bisa mengarahkan, hanya bisa mendidik, saudaraku. Mendidik untuk mengubah mereka, tapi perubahan tetap dari Tuhan masing-masing. Biarkan mereka beribadah. Percuma beribadah tapi nggak ada perubahan. Teruslah beribadah. Tuhan pasti bekerja. Doakan terus, jangan lemah, saudaraku. Jangan lengah, jangan lelah. Pasti Tuhan akan bekerja. Sebab pasti ada perbedaan. Saya juga merasakan perbedaan, saudaraku. Merasakan kekuatan yang daripada Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tatkala saya setia beribadah. Sebab saya memang di sini dari sekolah minggu. Ya, dari sekolah minggu, dari kelas 2 SD apa 3 SD. Sampai sekarang saya nggak tahu saya udah kelas berapa, saudara. Sekarang saya 34. Anak kelas 2 SD umur berapa? Saudara bisa hitung sendirilah. Udah berapa tahun saya beribadah, saudara. Tapi saya kuat, saudaraku. Apapun yang terjadi, masalah apapun. Sebab saya dikelilingi oleh gembala yang kuat, saudara. Bapak gembala kuat. Ibu gembala apalagi? Strong. Pak Arden strong. Pak Arden ini kalau khotbah penderitaan terus. Berarti strong dia, saudara. Ya, rekan-rekan saya nih, hamba Tuhan Immanuel. Istri saya juga orang yang kuat. Ibu Arden juga kuat. Dan semuanya orang-orang kuat. Dan saya percaya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Tepuk tangan, haleluya. Itu yang pertama, saudara. Ya, akan ada perbedaan. Besokkah perbedaannya? Belum tahu. Setahunkah perbedaannya? Belum tahu. Bisa saja 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau saudara mundur, Yeskiel berkata, kamu sudah baik terus. Tapi di detik-detik terakhir kamu kecewa, kamu lemah. Seluruh kebaikanmu, seluruh ibadahmu, Tuhan tidak perhitungkan. Tapi kan Tuhan, makanya Alkitab berkata, pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan.
Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Kami sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu? Ini orang-orang beribadah semua. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena mereka tidak setia sampai akhir. Tidak pelaku sampai akhir. Bukan salah mengusir setan. Setan harus diusir. Jangan dipelihara setan, saudara. Itu karena mereka tidak bertahan sampai akhir. Tapi mungkin, saudara, saat ini mungkin sebelumnya hidupmu penuh dengan masalah. Penuh dengan kekelaman. Tapi hari ini engkau mengambil komitmen untuk berubah. Saudara Yehezkiel berkata, kesalahanmu yang sebelumnya Tuhan akan ubah. Tuhan akan pulihkan. Dan bisa jadi Tuhan tidak perhitungkan, saudara. Bisa jadi Tuhan tidak perhitungkan. Oleh sebab itu jangan berlambatan, saudara. Sebelum saudara harus menuai, betul ya saudara? Hari ini ambil komitmen semuanya. Amin, saudaraku. Yang kedua, kita buka firman Tuhannya. Semoga saudara paham. Kita akan baca di dalam, saudara, Tuhan Yesus suatu kali di dalam kitab Matius pernah berkata, umat ini hanya di mulut, hati-hati. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, itu sendiri. Dia marah. Saudara, jangan bilang, saya pernah khotbah belum lama, bahwa hamba Tuhan itu diberikan mulut yang tajam. Itu kata Yesaya. Yesaya sebagai nabi, saudaraku, kasih Tuhan tajam. Sebab dia harus berhadapan dengan orang-orang Israel yang keras kepala. Tuhan Yesus adalah hamba Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhannya sendiri, bosnya sendiri. Tuhan Yesus mulut yang tajam. Tajam untuk apa? Untuk dosa. Tuhan itu mengasihi manusia. Hamba-hamba Tuhan itu juga mengasihi jemaat. Jadi kalau hamba Tuhan tajam itu dosanya jemaat, betul? Jangan marah kepada hamba Tuhan yang tajam. Jangan kecewa kepada hamba Tuhan yang tajam. Sebab dia mengikuti Yesus. Tuhan Yesus tidak menyenangkan siapapun. Bahkan dia berkata betul-betul di depan umat, di depan bangsa Israel, di depan orang Yahudi. Dia berkata apa? Kamu beribadah hanya di mulut. Tapi hatimu, saya nggak tahu hati saudara sekarang. Apakah saudara bersama saya? Apakah saudara bersama kita? Atau hatimu sedang di mana-mana? Tapi badanmu di gereja. Saudara, Tuhan nggak mau begitu. Saudara harus ambil berkat ibadah. Saudara harus setia beribadah. Ayat kedua kita buka, saudaraku, Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Saudara, kalau bukan kata Alkitab, jangan ikutin saya. Yang saya sampaikan ini bukan dari saya. Yang saya sampaikan ada di Alkitab, saudara. Kalau dari Alkitab, lakukan. Ini bukan dari pemikiran saya, saudara. Ini dari Alkitab. Dan kami semua yang berkhotbah dari kebenaran firman. Kalau itu tertulis di Alkitab, dan kalimatnya jelas, perintahnya jelas, lakukanlah itu, saudaraku. Karena kamu berbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kita baca Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara harus berperang ketika ibadah. Betul-betul saudara harus menang, saudaraku, untuk ibadah, saudara. Alkitab berkata, kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nggak ada rahasia di ayat ini, saudara. Semuanya jelas. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus katakan, setelah dia naik ke surga, murid-murid diam di bait Allah. Mereka memuliakan Tuhan. Hari ini, mari kita komit, mari kita belajar. Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Malahan apa katanya? Marilah kita saling menasihati. Marilah saling menasihati. Jadi kalau di gereja saudara dinasihati, jangan marah. Kalau di gereja saudara dinasihati, jangan kabur. Itulah gereja yang katakan sehat. Makasih Bu Gem. Itulah gereja yang sehat. Yang ada saling nasihat. Saling mengasihi. Saling mengingatkan. Bahkan saya ulang, di Wahyu 3 dikatakan, ini kata Tuhan. Barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Sebab saudara dikasihi. Saudara dicintai. Saudara diperhatikan. Jadi saudara yang terkasih, malahan makin giatlah saling menasehati. Berikutnya apa? Dan semakin giat
Dan semakin giatlah ibadahnya. Terus? Melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya mau tanya, hari Tuhan ini makin jauh apa makin dekat, saudara? Makin dekat, saudaraku. Semakin dekat. Dan kita nggak tahu kejadian apa yang akan datang berikutnya. Musibah apa, saudara? Bencana apa? Pandemi apa berikutnya, saudara? Ini aja nggak selesai-selesai, saudara. Jadi, saudara, perhatikan, semakin giat beribadah. Itu yang kedua. Halo? Yang ketiga, saudara, kita buka dalam Timotius. Jangan hanya di mulut saudara kita beribadah ya, tapi segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi saudara. Kerahkan. Banyak orang pinter buat yang jahat-jahat. Kalau buat dosa pinter gitu saudara. Kalau mengibul pinter gitu saudara. Tapi kalau buat kebenaran, kalau buat Tuhan, kalau buat pelayanan, nolong orang, lemah otaknya lemot. Haleluya. Tapi tidak ada di tempat ini ya. Berikutnya kita lihat dulu di dalam Timotius. Kita lihat Timotius 1 Timotius 4 ayat ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Oke, sebelumnya saya mau ingatkan, bagi saudara yang sudah rajin dan setia beribadah, jangan berkata begini, ya saya mah udah sering beribadah, tiap minggu juga saya beribadah, 2 kali lagi saya beribadah. Saudara, apakah saudara memuliakan Tuhan atau tidak? Itu masalahnya. Ya saudara, jadi itu poin penting sekali. Ya, saudara tidak bisa menipu Tuhan. Alkitab berkata Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jadi saudara, dalam segala hal, termasuk dalam ibadah kita belajar ya. Kita sama-sama belajar memuliakan Tuhan. Saudara, ibadah worship. Ini mohon maaf, justru ibadah itu tahu nggak? Pertama kali muncul sembahyang worship itu ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Ini Ishak anak kecil yang luar biasa, saudara. Ya, Abraham dengar suara Tuhan, persembahkanlah anakmu. Amin, saudaraku. Jadi ini bukan hanya orang udah tua. Wah, ibadah mah buat orang-orang yang udah tua. Kalau bahasa sekarang, wah, saudara ngaco. Saudara bukan orang percaya itu, saudara. Justru ibadah sembahyang dalam bahasa Alkitabnya pertama kali itu muncul ketika Abraham bersama anaknya. Siapa saudara? Ishak. Dan Ishak itu mau disembelih. Tapi Ishak tidak bicara apapun. Coba saudara mau disembelih. Ini suara Tuhan nih. Wah, bohong. Itu suara setan itu. Pasti saudara begitu. Tapi Ishak tidak begitu saudara. Padahal dia masih anak-anak. Luar biasa. Dia ikut saudaraku sembahyang. Dia ikut saudaraku bersama dengan ayahnya. Melakukan Tuhan. Inilah keluarga yang diberkati saudara. Makanya no wonder, tidak heran. Kalau misalnya Alkitab berkata, Abraham banyak emas, banyak perak, banyak pembantu. Wah, memang Abraham layak diberkati Tuhan. Sebab seluruh hidupnya, bahkan keluarganya, anaknya semuanya adalah orang-orang yang beribadah dan pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya! Baik saudara, 1 Timotius 8 ayat 4, latihan badani terbatas gunanya. Tapi berguna. Ya, jadi saudara yang masih kuat, yang masih sanggup, latihanlah badanmu. Olahraga, push up saudara. Saya tiap hari push up 200 kali saudara. Ya, 200 kali. Lumayan lah saudara yang terkasih. Tapi nggak langsung 200 ya, bisa modal saudara. Ya, 10-10, 15-15, 20-20. Karena saya tahu latihan badani ada gunanya, cuma terbatas saudara. Di surga, ya, saudara nggak usah push up di surga. Pak Arden tenang aja di surga, nggak ada push up nanti ya. Di surga hanya memuji Tuhan, ya, hanya memuji Tuhan. Makanya kalau saudara nggak betah di gereja, jaminan 100% saudara pasti nggak betah di surga. Pasti saudara. Sebab ibadah saudara. Lah saudara di gereja ibadah aja tawar-menawar. Saudara, ibadahnya kapan? Siang malam, saudaraku. Jadi saudara, saya sering katakan, saya pernah katakan di mimbar, coba pikir-pikir lagi kalau mau masuk surga. Coba pikir-pikir lagi, saudara. Takutnya nggak kuat gitu, saudara. Ya, sebab ibadah terus, siang malam, saudara. Bohong nih, lihat nanti kalau kita ketemu di surga. Kalau ketemu, saudara. Ya, nggak pasti ketemu. Jemaat Selipi, jemaat Marunda, semua pasti ketemu di surga, ya. Baik. Latihan badani terbatas gunanya. Amin. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Saudara, ini ayat-ayat terakhir.
Ibadah berguna dalam segala hal. Kapan? Tunggu. Ibadahmu akan berguna ketika ada hal-hal yang tidak bisa kau atasi. Disitulah ibadahmu akan berguna. Tuhan akan lihat. Semua yang kau buat bagi Tuhan tidak akan sia-sia. Sekalipun itu penderitaan kau hadapi, tekanan kau hadapi, fitnah kau hadapi. Tapi apa yang kau persembahkan kepada Tuhan, sekalipun dengan air mata, tidak akan sia-sia. Berikutnya, akan mengandung janji. ibadah ada janji, dan janji suatu hari akan menetas. Kandungan suatu hari akan keluar, saudara. Janji itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Mungkin ada saudara yang sudah diberkati. Saya pun adalah orang yang banyak diberkati karena ibadah. Tapi saya percaya itu baru berkat. Kalau ada hamba Tuhan berkata, itu baru gerimis. Ya, belum hujan badai. Amin. Belum ya, baik. Baik untuk hidup ini Perhatikan, ibadah adalah berkat untuk hidup di dunia ini maupun untuk hidup yang akan datang. dan hidup kekal. Hidup kekal. Hidup saat ini dan hidup kekal. Ayat yang paling terakhir. Kita buka 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Beribadahlah terus saudara dengan setia. Amin. Beribadahlah terus dengan setia. Kita berikan ini untuk Tuhan. Kita tidak berkorban, kita beribadah. Tapi kita mau berikan yang terbaik untuk sebab Dia sudah lebih dahulu kasih. Ibadah itu apa dikatakan? Disertai rasa cukup. Berikutnya, Memberi keuntungan besar. bukan kecil, Haleluya. bukan pas-pasan, bukan lumayan. Tapi hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, ambil komitmen saudara. Saudara akan terima keuntungan yang besar. Tunggu waktunya Tuhan bagi hidupmu, tetap setia, jangan lemah. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada hamba-Nya.